Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Zaistri dari kelas 3A jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan tahun 2019. Pada video kali ini saya akan coba menjelaskan terkait tentang instrumen pemerintahan dalam hukum tata pemerintahan. Menurut Ridwan HR, instrumen pemerintahan adalah alat atau sarana yang digunakan pemerintah atau administrasi negara dalam melaksanakan tugasnya. Bentuk instrumen pemerintahan terbagi dua, yaitu instrumen pemerintahan fisik yang terdiri dari alat tulis menulis, sarana transportasi, dan kompleks gedung perkantoran, dan instrumen pemerintahan yuridis, yaitu instrumen yang menjalankan kegiatan mengatur urusan pemerintah dan kemasyarakatan seperti peraturan perundang-undangan, keputusan, peraturan, perizinan, dan instrumen hukum keperdataan. Alat bantu dalam memahami instrumen hukum pemerintahan adalah struktur norma. Dalam hukum administrasi negara, struktur norma ditemukan pada berbagai tempat dan dalam dua atau lebih tingkatan. Ciri-ciri norma hukum: 1. Norma hukum abstrak. 2. Norma individual konkret. 3. Norma hukum konkret. 4. Norma individual abstrak. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, penjelasan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Perundang-undangan diartikan sebagai semua peraturan yang bersifat mengikat secara umum yang dikeluarkan oleh Badan Perwakilan Rakyat bersama pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, serta semua keputusan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah yang juga mengikat umum. Ciri-ciri peraturan perundang-undangan: 1. Bersifat umum dan komprehensif. 2. Bersifat universal. 3. Memiliki kekuatan untuk mengkoreksi dan memperbaiki dirinya sendiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, penetapan diartikan suatu penetapan tertulis yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seorang atau badan hukum perdata. Ketetapan atau keputusan tata usaha negara didefinisikan: 1. Keputusan hukum publik bersifat konkret dan individual. 2. Dibuat untuk satu atau lebih individu berkenaan dengan sejumlah perkara atau keadaan. 3. Memberikan suatu kewajiban hak atau kewenangan pada seseorang atau organisasi. Menurut Philippus M. Hedgson, peraturan kebijaksanaan pada hakikat yang merupakan produk dari perbuatan tata usaha negara yang bertujuan untuk menampakkan keluar suatu kebijakan tertulis. Secara umum, fungsi dari peraturan kebijaksanaan adalah sebagai bagian dari operasional penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan sehingga tidak dapat mengubah ataupun menyimpangi peraturan perundang-undangan. Ciri-ciri peraturan kebijaksanaan: 1. Dasar peraturan tidak ditemukan dalam undang-undang. 2. Peraturan bisa berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. 3. Peraturan memberikan petunjuk secara umum. Perizinan atau izin merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi masyarakat agar mau mengikuti peraturan yang dibuat guna mencapai suatu tujuan konkret pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sedangkan sebagai suatu instrumen, perizinan atau izin berfungsi sebagai ujung tombak dari instrumen hukum guna terwujudnya masyarakat adil dan makmur. Tujuan dari perizinan atau izin: 1. Mengendalikan aktivitas-aktivitas tertentu. 2. Mencegah bahaya bagi lingkungan. 3. Melindungi objek-objek tertentu. 4. Bagi benda-benda yang sedikit. 5. Memberikan pengarahan. Hukum keperdataan merupakan hukum yang melakukan berbagai perbuatan hukum keperdataan, seperti mengikat perjanjian jual beli, sewa menyewa, pemborongan, dan sebagainya dengan hubungan yang bersifat dua pihak atau lebih yang berbentuk dalam sualitas badan hukum untuk mengusahakan kesejahteraan masyarakat. Bentuk-bentuk perjanjian yang bisa dijalankan pemerintah: 1. Perjanjian perdata dilakukan karena pemerintah memerlukan berbagai sarana dan prasarana. 2. Perjanjian perdata dengan syarat-syarat standar, yaitu perjanjian yang seluruhnya telah disiapkan secara sepihak sehingga tidak ada pilihan kecuali menerima. 3. Perjanjian kewenangan publik, perjanjian antara badan atau pejabat tata usaha negara dengan warga masyarakat. 4. Perjanjian kebijaksanaan pemerintahan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.